udah Jumat terakhir ini di bulan Oktober. Sebagai pengumuman, saya infokan juga bahwa LMS-nya sudah siap, tapi kami belum bagikan. Nanti akan dibuat beberapa soal untuk try out di LMS itu, dan nanti kalian bisa login, diberi kunci untuk masuk ke LMS tersebut. Jadi ada username dan passwordnya begitu ya. Jadi nanti bisa dicoba. Nanti saya akan infokan melalui PIC kelas ya. Mungkin hari Senin. Ya, kita akan ketemu juga luring hari Senin di kampus. Pasti saya infokan lagi. Nah, tutorial hari ini topiknya penggunaan turunan. Ada beberapa subbab yang sudah dibahas dalam kuliah. Jadi saya tuliskan di sini maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan, maksimum dan minimum lokal, masalah maksimum dan minimum, dan menggambar grafik fungsi dengan menggunakan kalkulus. Ini soal pertama yang terkait dengan topik-topik tersebut. Sebetulnya nomor 1 ini masih ada item IJK begitu ya, tetapi karena subbabnya belum dibahas, jadi ini hanya sampai item H saja. Oke, nomor 1 seperti biasa, ini cepat-cepat aja. Suatu fungsi kontinu pada interval titik-titik selalu mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tersebut. Ada yang bisa jawab, Kenny? Siapa yang mau jawab ini? Salman? Kok diam semua? Halo? Halo Pak, apakah Kok suara nggak ada saya yang jawab terdengar? ini? Ayo di unmute. Apakah suara saya Rusdi? terdengar Pak? Ya, Salman. Apakah suara saya terdengar Pak? Silakan Salman. Salman angkat tangan tadi, raise hand. Kok nggak kedengaran ya? Sebentar. Jangan-jangan ini mic-nya. Coba Salman. Halo. Kok nggak ada suara? Halo Pak. Iya, emang belum ngomong apa-apa kamu? Ini pada tidur atau apa ya? Ya, Salman. Ya, Rusdi. Suatu fungsi kontinu pada interval I selalu mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum atau yang dimaksud kurung tertutup. Oh iya, I-nya harus tertutup ya. Jadi pada interval tertutup gitu ya. Gitu. Makasih Rusdi. Jadi interval AB lah katakan gitu ya. Jadi interval tutup. Maaf, ini bolpennya masih berwarna merah. Saya ganti dulu. Jadi interval tutup. Gitu. Jadi yang dimaksud ya interval I itu baru nama ya, tapi
I bisa selang buka. Nah, di sini fungsinya akan punya nilai maksimum dan nilai minimum kalau selangnya merupakan selang tutup begitu. Oke, B. Titik stasioner dari fungsi f adalah suatu bilangan C yang memenuhi Raka, Raffi, Arif, Hasan. Ayo cepet ini. Kalau enggak lama ini diam-diaman. Jawab Pak. Untuk yang B itu jawabannya adalah F aksen C sama 0. Ya. Oke, sekarang bagian berikutnya. Titik singular dari fungsi f adalah suatu bilangan C sedemikian sehingga Adlu Aduh, ini kalau nggak jawab saya remove ya. Ya, Salman. Apakah suaranya terdengar, Pak? Terdengar jelas. Jawabannya F aksennya tidak ada. F aksen tidak ada, jadi F aksen C tidak ada gitu ya. Ya, yang dipanggil nggak jawab saya remove ya. Udah saya kasih peringatan ini. Nilai minimum dari fx sama dengan nilai mutlak x min 1 pada interval tutup 0,2 tercapai di x sama dengan nilai minimum. Regran? Regran? Halo, Pak. Ya, apa jawabannya? X sama dengan 1 ya? Ya, yang merupakan titik apa dalam hal ini? Singular ya, fungsi nilai mutlak. Itu tidak terdiferensialkan, tidak mempunyai turunan di titik patahnya itu ya, di X sama dengan 1 itu. Betul. Oke, bagus. Sekarang yang E, jika f aksen X positif dan turunan keduanya negatif pada interval buka I, jadi ini lokal ya, maka F titik-titik dan titik-titik pada I. Apa ya ini? Kemonotonan dan kecekungan. Akil? Bisa, Pak. Siapa itu barusan? Revan, Pak. Revan. Maka F kemonotonan dan cekung ke bawah, Pak. Kemonotonannya apa? Naik atau turun? Turunan pertama positif berarti? Naik ya, Pak. Naik. Iya. Turunan keduanya negatif? Berarti dan cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Itu ya. Oke. Jadi ini harus cepat karena ini informasi mendasarnya ya. Jadi nanti soal-soal berikutnya baru soal essay atau soal panjang ya. Nah, sekarang F, jika turunan kedua dari fungsi F sama dengan X kuadrat kali X min 2, maka F cekung ke atas pada titik-titik. Ini interval apa gitu ya?
Ada yang mau menjawab? Simeon Nababan? Timothy Apes, oke. Izin menjawab, Pak. Ya, Ya, berarti kung ke atas pada titik 2 sampai tah hingga. pada selang harus interval Pada jawabannya. Oh, ya Ya, Pak. kamu bilang titik ya. Hah? Ya, maaf, Pak. Salah. Ya, pada selang 2 sampai tah hingga. Cuma pada selang itu aja ya. Karena Ya, Pak. cekung ke atas. Jadi maaf itu tah hingga ya. Dan cekung ke bawah pada, bisa dilanjutkan? Cekung ke bawah pada titik Selang bukan titik. Oh iya, maaf Pak. Selang tah hingga sampai 0, minus tah hingga sampai 0. Terus kalau 0 sampai 2 gimana? Ya, dan kurung buka 0 sampai 2. Nah, apakah nolnya nggak termasuk ke... Jadi kalau di sini ada 2 memang pembuat 0 gitu ya. Jadi di sebelah kanan itu kan positif, sebelah kanan 2 tadi, sebelah kiri 2 negatif, sebelah kiri 0 juga negatif gitu loh. Jadi di 0 sendiri memang turunan keduanya 0 ya. Jadi tadi Timothy menjawabnya minta hingga 0 dan 0,2. Nah, pertanyaannya apakah boleh nggak digabung kalau seperti itu? Ya, ini mungkin amannya tetap karena kita nggak tahu fungsinya seperti apa ya. Jadi cekung ke bawah pada selang ini dan juga pada 02 gitu ya. Gitu ya Timothy ya, yang kamu jawab ya. Iya, Pak. Nah, jadi pertanyaan saya tadi kalau digabungkan dan nolnya diikutkan gitu ya. Ya itu mungkin nggak bisa dijawab sekarang sih karena kita nggak ini sebetulnya f-nya fungsi apa sih ini? F-nya ini polinom orde 4 ini karena turunannya kan orde 3 ya. Jadi cekung ke atas lalu cekung ke bawah. Di 0 tuh bukan titik belok kan, jadi karena tidak ada perubahan kecekungan. Jadi titik belok dari F ini adalah titik apa? Kalau dilanjutkan, Timothy? Titik 2. Dengan nilainya nggak tahu ya? Iya, nggak ada fungsi F. Ya 2,F2 gitu aja ya. Iya. Oke. Pak, saya ingin bertanya boleh, Pak? Boleh. Tadi saya masih kurang paham, Pak. Kenapa nolnya nggak boleh diikutsertakan? Kenapa amannya tidak diikutsertakan? Iya, kalau dari informasi ini karena turunan keduanya kan 0. Definisi cekung ke bawah kan kalau turunan sebetulnya definisi cekung ke bawah itu kalau turunan pertamanya turun ya. Ya, gitu. Jadi kita harus ngecek itu. Nah, teorema yang kita bahas itu menyatakan kalau turunan keduanya negatif, maka fungsinya cekung ke bawah. Nah, kan di 0 turunan keduanya 0 kan, tidak negatif kan gitu ya. Gitu. Jadi di sini 0 turunan keduanya ini tanda dari turunan kedua kan. Jadi teoremanya kan tidak
tidak dipenuhi gitu loh. Paham? Jadi tapi bukan berarti jadi ini pertanyaannya. Jadi ini saya tulis pertanyaan sebagai pertanyaan. Untuk menjawab ini tidak mudah gitu. Bukan tidak mudah. Harus diperiksa lebih lanjut gitu ya. Jadi apakah F cekung ke bawah pada ini secara keseluruhan gitu ya. Nah, untuk ini pertanyaannya kan sama aja dengan apakah F aksen turun gitu ya pada interval tersebut gitu. Definisi kalau ini definisi ini, jadi kalau definisi dipenuhi ya jawabannya iya gitu ya. Nah, sebetulnya saya cenderung akan menyimpulkan iya, cuman verifikasinya itu yang tidak. Untuk soal nomor 1 ini harusnya kan tidak memerlukan sesuatu yang terlalu panjang lebar gitu ya argumennya. Jadi ini saya tinggalkan aja sebagai pertanyaan. Kesimpulan yang bisa kita tuliskan secara cepat adalah cekung ke bawah pada interval itu dan juga cekung ke bawah pada interval itu. Ya, gitu Timothy dan teman-teman yang lain. Baik Pak, terima kasih Pak. Yang G, Akbar, raise hand silahkan. Yang G itu Pak, F0 adalah nilai maksimum lokal dan F2 adalah nilai minimum lokal. Oke, karena jadi untuk yang G, kenapa kamu menjawab seperti itu? Karena kalau kita gambar garis bilangannya, itu pada interval minus tak hingga sampai 0 itu positif, pada interval 0 sampai 2 itu negatif, pada interval 2 sampai tak hingga itu positif. Jadi positif negatif itu bakal jadi maksimum lokalnya, negatif positif bakal jadi minimum lokalnya. Gitu ya. Jadi istilahnya kalau kita periksa tanda gitu ya, memang kita gambar, tapi kata yang penting kamu ucapkan tuh tanda gitu ya. Kalau kita periksa tanda F aksen pada garis bilangan real, maka tandanya plus min plus gitu ya. Dan terjadi perubahan tanda di 0, jadi setelah naik turun, jadi 0 tadi, F0 tadi merupakan nilai apa tadi? Maksimum lokal. Maksimum lokal, sedangkan F2 minimum lokal. Minimum lokal. Nah, bagian H, luas persegi panjang dengan panjang X dan keliling 4 adalah Lx sama dengan, ada yang mau jawab? Toya? Nah, udah mulai panas. Lx sama dengan X kali 2 min X. X kali 2 min X. Bagaimana kamu mendapatkan itu? Pertama, dari kelilingnya kan 4, Pak. Misalkan panjangnya X. Kelilingnya? Bentar. Berarti 2X plus 2Y sama dengan 4. Bagi 2 luas, berarti X plus Y sama dengan 2. Oke. Berarti lebarnya sama dengan 2 min X. Jadi keliling sama dengan 4. Lebar sama dengan Y. Jadi 2X tambah 2Y sama dengan 4 gitu ya. Jadi Y-nya kamu substitusi ya. X tambah Y sama dengan 2 berarti 2 min X gitu ya. Gitu.
Jadi Lx sama dengan apa tadi? X kali 2 min X. Gitu ya? X. Dengan daerah asal Interval 0 hingga 2. Interval 0,2 ya. Ya, di sini tentu panjang tidak boleh 0 ya, jadi selang buka. Tapi kadang diikut sertakan juga boleh. Toya kenapa? Raise hand. Enggak, itu yang tadi. Oh, yang tadi, ya lupa saya. Ternyata mic saya tadi ini ya nggak connect ya, longgar. Jadi tadi suara saya sempat hilang, dan kalau kamu jawab juga suaranya nggak terdengar ya. Baik, luas maksimum persegi panjang tersebut berarti berapa tuh dengan mengetahui rumus luasnya tuh X kali 2 min X. Ini maksimumnya tercapai di X sama dengan berapa? Toya masih mau jawab? Ini parabola terbuka ke bawah. Pembuat nolnya 0 dan 2. Jadi biasanya maksimum di puncak tercapai di titik tengah di antara kedua akarnya kan? Gitu. Dan berapa L-nya? Berarti 1 kali 1 ya. Nah, ini nggak ada satuan, jadi ini satu satuan luas aja gitu ya kita. Jadi di sini 1 jawabannya. Oke, seperti itu jawabannya. Ada pertanyaan? Saya Pak. Daniel silakan. Aku yang berapa X-nya 1 kan aku kira ini dari itu Pak. Daniel, parabola terbuka ke bawah. Akarnya 0 dan 2. Terbuka ke bawah. Oh, tengahnya ya Pak. Iya, biasanya kan parabola memang seperti itu kan. Simetris kan parabola itu kan. Iya Pak. Ya, seperti itu. Tapi tentunya kalau soalnya bukan soal nomor 1, tentunya meriksanya harus pakai uji turunan pertama atau uji turunan kedua gitu ya. Jadi ini kalau diuraikan kan 2x min x kuadrat kan Daniel. Kalau diturunkan apa? 2 min Kan jadi min 2x plus 2. Iya, atau 2 min 2x gitu kan. Nah, Dan itu akan sama dengan 0, jadi titik stasionernya kalau x-nya sama dengan 1 kan. iya. Gitu, jadi dl dx sama dengan 2 kali 2 min 2x, jadi 2 kali 1 min x. Jadi ini akan 0 kalau x-nya sama dengan 1 gitu ya. Jadi dari situ ketemu titik stasioner, lalu periksa turunan kiri kanan, kesimpulannya maksimumnya tercapai di x sama dengan 1, sama aja gitu ya. Tapi untuk parabola kan itu tadi, jadi kita tidak perlu menggunakan alat yang atau teorema yang canggih ini, uji turunan pertama ini gitu ya. Pengetahuan kita tentang parabola kan sudah cukup banyak gitu ya. Oke? Oke Pak, oke Pak. Masih Pak. Yuk, ada lagi yang hendak ditanyakan? Oke, kalau tidak kita beranjak ke nomor 2. Ini soalnya nggak ada rumusnya, tapi ada grafiknya nih. Diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tertutup di bawah ini. Tentukan titik kritis, nilai minimum, dan nilai maksimum dari fungsi yang digambarkan pada grafik berikut. Iya.
Sebetulnya ini yang digambar gitu ya. Nggak pakai kan. Kalau pakai kan itu artinya jadi beda. Digambarkan itu beda dengan digambar ya. Oke, nggak apa-apa. Ada yang volunteer mau jawab ini? Amar Hanif, silahkan. Untuk titik kritisnya itu ada di X sama dengan -1, 0, 2, dan 3, Pak. -1. Kenapa -1? Karena dia batasnya, Pak. Oke. Untuk faktor itu. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena dia minimum di situ ya, Pak. Titik stasioner, sorry. Titik stasioner, oke. Ya. Di Kemudian 2 juga sama, itu dia titik stasioner juga. Dan di 3 itu karena dia titik ujungnya juga, Pak. Titik ujung. Oke. Jadi titik kritisnya itu -1. Jadi ini sebentar, saya pakai warna yang lain. Jadi dari gambar ini kita peroleh titik kritis itu X sama dengan -1, kemudian 0, kemudian 2, kemudian 3 gitu ya. Jadi yang -1 titik ujung, 3 juga titik ujung, 0 itu titik stasioner, 2 juga titik stasioner ya. Nah, nilai minimumnya berapa? Nilai minimumnya di X sama dengan 0 atau dinilai sama dengan -1. Dan ya, itu berapa? Di -1, Pak, Y-nya. -1 gitu ya. Nilai maksimumnya? Maksimumnya 1. Oke, ini mudah ya. Maksimumnya 1. Nah, seperti itu yang A. Nah, saya tidak akan bahas semuanya B, C, mirip ya. Yang C ada titik kritisnya, ada titik ujung, ada titik stasioner, ada titik apa lagi itu? Kalau dilihat ini titik apa ini? Titik belok. Bukan, titik kritis itu kan cuma titik ujung, titik singular, titik salah. Titik singular. Titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Titik kritis cuma 3 itu ya. Kita nggak membahas kecekungan loh di sini. Kita belum membahas kemonotonan dan kecekungan. Ini sedang membahas titik kritis. Jadi kalau grafiknya seperti itu kalau saya tanya turunannya berapa itu di situ? Jawabannya ya itu kalau diambil limit pakai definisi gitu ya, itu limit dari definisi turunan itu F1 plus H min F1 per H gitu, itu akan sama dengan tahingga atau minus tahingga ya, vertikal ya garis singgungnya ya. Mungkin kata-kata yang lebih mendeskripsikan apa yang terjadi di sini adalah garis singgungnya garis vertikal ya. Jadi ini titik singular ini. Turunannya tidak ada. Turunan tidak ada antara lain terjadi kalau garis singgungnya garis vertikal. Gitu ya. Jadi itu titik kritis juga, tapi dia tidak memberikan nilai maksimum atau nilai minimum gitu ya. Cuman ya tetap disebutkan sebagai titik kritis. Titik stasioner ada, yaitu ini titik stasioner gitu. Lalu titik ujung selang. Oke, itu yang C, nilai minimum maksimumnya Anda bisa tuliskan. Sekarang yang D ada yang mau jawab titik kritisnya
Akil? Ya, Ya, Pak. Akil. Untuk titik kritisnya yang pertama ada titik ujung di min 1 sama 3. Terus ada titik singular di min 1, min 1 lah. Di 0 dan 2. Dan kalau titik 1 di titik 1 itu titik 1,0 itu apakah stasioner Pak? Saya aja hanya bingung di situ. Ya, itu yang mau saya tanya dong kepada kamu. Kan kamu mau memutuskan menjawab. Jadi tadi yang titik ujung pasti min 1 dan 3 ya. Nah, 0 itu singular ya. Patah gitu ya. Ya. Nah, 1 stasioner bukan. Itu yang saya Ya, juga. itu dianggap garis singgungnya mendatar. Oh, mendatar ya. Berarti stasioner ya. Stasioner ya. 2 titik singular. Titik singular. 3 titik ujung gitu kan. Gitu. Ya. Tapi nilai minimumnya jelas di sini. Di nilai minimumnya itu min 1 di titiknya 0. Terus maksimumnya itu nilainya 1 di 2 di x panggilan. Jadi nilai maksimum dan nilai minimumnya tercapai di titik jenis apa? Jenis singular. Singular gitu ya. Iya. Yang stasioner tidak menjadi nilai ekstrim, titik ujung juga tidak memberikan nilai ekstrim gitu ya. Iya, Pak. Oke, jadi udah dapat gambaran ya berbagai situasi yang mungkin terkait dengan ketercapaian nilai ekstrim ya. Itu di titik kritis yang jenisnya kadang di titik ujung, kadang di titik stasioner, kadang di titik singular. Oh, by the way itu apa? Ngomong. Yang C, kembali ke yang C, nilai maksimumnya berapa itu? Nilai maksimumnya 1 ya. Tercapainya di X sama dengan 0. Nah, 0-nya merupakan titik ujung. Tetapi juga merupakan titik stasioner ya. Karena turunan atau garis singgungnya itu mendatar itu. Memang turunannya hanya turunan kanan ya. Jadi bisa jadi suatu titik itu merupakan titik ujung sekaligus titik stasioner gitu ya. Cuman mungkin kalau hanya sepihak turunannya ya yang pasti dia titik ujung lah ya. Yang B nilai maksimumnya juga tercapai di titik ujung ya. Oke, kita beranjak ke nomor 3. Tentukan semua titik kritis. Natasha. Saya mau coba jawab yang 1 boleh? Yang A boleh nggak, Pak? Nomor 3. Iya. Oke. Pertama kan kita tentuin titik stasionernya dulu ya, Pak. Itu jadi 3x kuadrat min 6 3x kuadrat min 6x sama dengan kok 6x? min 12x. Gitu. Iya. Kemudian ini sama dengan 0 jika dan hanya jika x-nya berapa? Sebentar, Pak. Saya salah hitung, Pak. Maaf. Tadi salah hitung. Ini jadi lebih mudah. Berarti dipisah jadi 3x. 3x-nya dikeluarin, Pak. Terus udah gitu x min 4 dalam kurung x min 4. Jadi x-nya 0 dan 4. X-nya 0 atau 4 gitu ya. Iya. Tapi Pak ini kan intervalnya min 2 sama 1 ya, Pak. Nah, oke. Berarti jadi yang 4 tidak
tidak termasuk. Oke, jadi yang 4 tidak termasuk, cuman saya nggak hapus, saya gini. Ini tidak termasuk gitu ya, tidak termasuk, tidak memenuhi. Oke, jadi X sama 0 saja. Iya. Terus kita coba pakai itu Pak, Periksa coba tanda uji turunan pertama ya. Ya, uji turunan pertama. Jadi tandanya dari min 2. Jangan lupa titik ujung. Titik ujungnya min 2 dan 1 bukan Pak? Ya, betul. Jadi di sini tandanya dilanjutkan aja dulu. Tandanya plus min. Kalau antara 0 dan 1, min ya. Min Pak. Antara min 2 dan 0, plus. Nah, nilai maksimumnya di 0 Pak. Nilai maksimum 0, tapi sekali lagi kan soalnya tentukan semua titik kritis dulu ya. Jadi titik kritisnya adalah X sama dengan min 2, 0, dan 1 gitu kan. Nah, kemudian pertanyaannya nilai maksimumnya jadi habis naik turun berarti di X sama 0 gitu. Jadi nilai maksimum itu sama dengan F0 itu berapa? 10 ya. Iya Pak. Nilai minimum sekarang. Nilai minimum di F min 2. Nilainya min 22. Nah, jadi kenapa di min 2? Jadi sebetulnya kamu membandingkan dulu di min 2 dan di 1 kan? Iya. Karena ini kalau saya buat ini naik lalu turun gitu ya. Jadi dari min 2 itu naik, berarti di min 2 itu lebih kecil daripada di sebelah kanannya. Nah, kemudian setelah melewati 0 turun, lalu di X sama 1 itu nilainya lebih kecil daripada nilai di sebelah kirinya gitu kan. Nah, sekarang antara min 2 dan 1 mana yang memberikan nilai lebih kecil gitu kan. Jadi ngotret dulu di samping. Kalau F min 2 berapa? Kalau F min 2 itu nilainya min 22 Pak. Min 22. Kalau F1? 5. Oke. Suara kamu kok rada beda. Lagi radang Pak. Oh, pantesan. Jadi ini F min 2 ya, sama dengan min 22. Oke, Natasha mau bertanya yang lain nanti soal cerita nanti ya. Nanti Ini kita lanjutkan yang basic dulu ini. Jadi yang A, titik kritisnya ada 3, nilai maksimumnya tercapai di titik stasioner, nilai minimumnya tercapai di titik ujung kiri gitu ya, seperti itu. Nah, B, C, dan D mirip-mirip. Kita lanjut ke nomor berikutnya aja ya. Oke? Oke, nomor 4, tentukan interval kemonotonan dari fungsi-fungsi berikut di daerah asalnya. Apa yang harus dilakukan ini? Ya, Daniel. Turunkan fungsinya ya. Jadi, oke, kamu mau pilih yang mana, Daniel? Yang A pasti terlalu mudah sekarang ini ya. Mau yang D? Yang D ya.
Nah, coba diturunkan. Kita turunkan sama-sama turunan dari hasil bagi. Ini sebentar. Saya bagi dulu halamannya. Jadi kita jawab yang D ini ya. J aksen T sama dengan U aksen 1 kali V min U kali V aksen per V kuadrat. Jadi T pangkat 4 gitu ya Daniel ya. Oke, kita sederhanakan pembilangnya. Jadi ini T kuadrat min 2T kuadrat plus 2T. Nah, ini 2T-nya saya tulis dulu. 2T min 3T kuadrat, betul nggak? Salah. T kuadrat min 2T kuadrat. Jadi min T kuadrat aja ya. Halo? Iya Pak, T kuadrat per T kuadrat per T pangkat 4 ya. Iya. 2T min T kuadrat pembilangnya betul nggak? Itu T kuadrat min 2T kuadrat jadi min T kuadrat. Lalu min 1 kali 2T min 2T. Min dari min 2T jadi plus 2T gitu ya. Oke? Nah, tanda penyebut dalam hal ini hanya bergantung pada tanda pembilangnya. Karena penyebutnya definite positif, berarti tanda pembilangnya saja. Nah, tanda pembilangnya di sini ini kan sama aja dengan 2 min T kali T gitu ya. 2 min T kali T per T pangkat 4. Jadi tanda dari si G aksen T ini itu berubah di sebelah pembuat nolnya 0 dan 2 ya. Di sebelah kiri 0 antara 0 dan 2 dan di sebelah kanan 2. Tandanya gimana? Plus min plusnya gimana nih? Daniel? Kan itu 2T min T kuadrat harus itu T-nya di keluar gitu jadi Udah saya keluarkan, udah saya tulis di atas itu. Ya, berarti harusnya min plus min. Ya, min plus min ya. Ini terbuka ke bawah parabolanya ini. Pembilangnya merupakan parabola ya. Jadi tandanya bergantung pada si pembilang itu. Berarti kemonotonnya gimana? Jadi si G ini naik pada yang turnanya positif. Lalu turun pada minta hingga 0, turun juga pada dan gitu ya, turun pada. Jadi sebaiknya satu persatu begitu ya, jangan digabung turun pada minta hingga 0 gabung 2 hingga, jangan seperti itu ya. Oh ya, daerah asalnya tadi daerah asal G di sini tidak boleh 0 sih Pak. Iya, jadi R tanpa 0 ya. Iya. Gitu. Oke. Saya kira nomor 4 cukup. Fatan. Pak, ya. Pak izin bertanya Pak. Ya. Kalau misalnya fungsinya itu dicoret sama T boleh nggak Pak? Yang G aksen T. Boleh. Tapi nanti penyebutnya jadi punya tanda juga ya, sama aja.
Boleh, kalau kamu mau ke sana boleh. Ini saya pakai warna merah masih ya, nggak apa-apa. Misalnya kamu mau mencoret jadi 2 min T per T pangkat 3 gitu ya. Nah, tandanya ya sama aja gitu. Tentu saja di 0 ini tandanya tidak terdefinisi ya. Jadi di 0 tidak diikutkan ya. Boleh seperti itu. Sama aja kan tandanya. Positif kalau pembilangnya positif dan penyebutnya juga positif. Dan itu terjadi ketika T-nya di antara 0 dan 2 kan. Karena untuk T di antara 0 dan 2, pembilangnya positif, penyebutnya positif. Tapi T di sebelah kanan 2, pembilangnya negatif, penyebutnya positif. Gitu. Lalu T di sebelah kiri 0, pembilangnya positif, penyebutnya negatif. Jadi sama saja. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Tapi Anda mau menyederhanakan turunannya ya boleh seperti itu. Nggak ada kewajiban di sini menyederhanakan turunannya karena goal kita adalah memeriksa kemonotonannya dan itu bisa dari bentuk yang tadi ya, pembilang per penyebutnya T pangkat 4. Oke, nomor 5 sekarang kecekungan. Tentukan interval kecekungan dan tentukan semua titik beloknya jika ada. Nah, yang A mudah, yang B seperti barusan fungsi rasional, mungkin yang C yang ada pangkat pecahan ya. Coba kita jawab ini. Ada yang sudah ngotret, ada yang mau memandu saya menuliskan jawabannya. Sebentar, ini halamannya banyak yang kosong ya. Oke. Enggak, saya bagi 2 deh halamannya. Jadi yang C ini gimana? Saya jawab dari sini. G aksen X sama dengan 12X pangkat sepertiga. Oke, 12X pangkat sepertiga. Ini Daniel yang jawab. Dikurangi 4X. Ini faktor 4 kali 3. 4 kali 3. Gitu. Ini masih bisa difaktorkan lagi nggak? X pangkat sepertiganya masih bisa keluar loh. X pangkat sepertiga kali 3 min X 2/3 Pak. X akurs ya, X pangkat 2/3 gitu ya. Nah, lebih mudah nggak ini? Nah, jadi G aksen X-nya 0, pembuat 0-nya X-nya sama dengan 0, atau berapa? X pangkat 2/3 sama dengan 3, berarti X-nya berapa itu? Plus minus akar 27 Pak. Masa? X pangkat 2/3. Bentar ya. Jadi X pangkat 2 juga plus minus akar 27 Pak. X pangkat 2/3 sama 3 gitu ya. Iya Pak. Oke, X pangkat 2/3 itu apa sih? Akar pangkat 3 dari X kuadrat ya. Iya benar Pak. Jadi X kuadratnya kalau begitu sama dengan 27 ya. 27. Iya. Oke. Jadi X-nya plus atau minus akar 27. Bentar. Kalau X-nya seperti itu dikali 3. Jadi X pangkat sepertiganya kalau seperti ini X pangkat sepertiganya balik lagi ya, akar 3 ya.
plus minus akar 3 ini. Betul nggak itu? Pak, boleh izin bertanya nggak, Pak? Boleh, boleh. Di sini kan ditanyakan itu interval pencepungan dan titik belok ya, Pak. Oh iya, jadi nggak perlu ya. Nggak perlu dicari ya. Lagi, Pak. Turunin lagi. Maaf, ini kembali ke kemonotonan ya. Iya. Oke. Kita tidak sedang mencari kemonotonan. Oke. Saya salah arah. Jadi kita ini nih tidak saya hapus aja ya. Betul, terima kasih. Diingatkan soalnya apa? Berarti turunan kedua. Kalau gitu nggak perlu juga ini disederhanakan ya. Nggak perlu juga ini. Karena kita tidak sedang mencari titik stasioner. Jadi turunan kedua sama dengan berapa ini? 4x pangkat 2/3 min 4. Nah, kalau ini mungkin kita sederhanakan ya. Berarti ini pembuat nolnya. Kecekungan kan kita perlu tanda positif atau negatif ya. Jadi ini 0 jika dan hanya jika x-nya sama dengan x pangkat min 2/3 sama dengan 1. Itu sama aja dengan apa tuh? Ya, x pangkat 2/3 akan sama dengan 1 juga ya. X-nya plus minus 1 nggak sih? Iya, Pak. Plus minus 1, Pak. Karena ini akar pangkat 3 dari x kuadrat ya. Jadi ini kalau mau saya tulis seperti ini dari x kuadrat ya sama dengan 1. Berarti x-nya plus atau minus 1 ya. Jadi x sama dengan plus minus 1. Saya tulis seperti itu aja. Nah, sekarang tanda dari si turunan kedua ini di sebelah kanan 1 bagaimana? Nah, loh. Kita harus lihat bentuk yang ini tadi nih. Ini 4 sebetulnya kan 1 per gitu ya. Dikurangi 1. Nah, mungkin seperti itu kelihatan. Kalau x-nya besar, 1 per akar pangkat 3 dari x kuadrat itu akan kecil ya. Akan kecil, dikurangi 1 akan negatif gitu kan? Betul? Min plus min. Jadi akan negatif gitu ya. Demikian juga di sebelah kiri min 1 ya, karena simetris ya. Oke? Lalu ini tengah-tengah x-nya justru kecil. Oh, x-nya nggak boleh 0 ini. Hati-hati. 0 jadi pemecah juga. Nol jadi pemecah juga ini. Ranjau itu saya tulis dengan warna merah. Jadi turunan kedua ini, turunan pertama masih oke, tapi turunan kedua ini x-nya tidak boleh sama dengan 0 ini. Ya. Karena x pangkat 1/3 sebelum diturunkan yang kedua kali, x pangkat 1/3 ini, itu kalau digambar itu kira-kira seperti itu tuh, patah gitu ya, lancip bahkan gitu ya. Jadi diturunkan lagi nggak akan ada di x sama 0 itu. Tapi sebelah kiri kanannya ada. Dan
Ya, kalau X menuju 0, 1 per akar pangkat 3 X kuadrat itu akan menuju tak hingga itu. Iya, iya. Gitu ya. Jadi positif betul, tetapi tidak termasuk di 0 gitu ya. Oke. Berarti kecekungannya G cekung ke atas, ke bawah dulu deh yang gampang ya. Ke bawah pada min tak hingga min 1 dan pada 1 tak hingga gitu ya. Kemudian G cekung ke atas pada, nah nolnya menjadi pemisah, min 1 0 dan pada 01. Hati-hati gitu ya di situ. Ada pertanyaan kah? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Semisal yang ke cekung ke atas itu dituliskan min 1,1, cuman dikecualikan nolnya gitu, bisa nggak, Pak? Nggak bisa. Karena kalau kamu menulis itu jadi bukan interval. Kan saya udah kasih tahu nggak boleh menuliskan cekung ataupun kemonotonan gitu ya pada interval tertentu gabung interval yang lain gitu loh. Ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, karena bayangkan yang gambar di atas ini fungsinya kita nggak tahu gambarnya seperti apa ya. Tetapi kejadiannya bisa mirip seperti itu ya, bisa misalnya bisa seperti ini misalnya, ya. Nah ini kan cekung ke atas, ini cekung ke atas, gitu kan? Paham? Bayangkan seperti ini. Bayangkan seperti ini. Kan saya nggak bisa bilang cekung ke atas pada interval min 1,1 gitu loh. Walaupun nolnya dibuang juga gitu ya. Jadi definisi cekung ataupun monoton itu pada interval gitu ya. Jadi ya sebaiknya amannya pada masing-masing interval gitu ya. Oke? Oke, makasih, Pak. Kita di kalkulus ini mendefinisikan kecekungan itu kan kriterianya turunan pertamanya naik atau turun kan, cekung ke atas kalau turunan pertamanya naik gitu ya. Kalau kamu gabungkan jadi salah nanti gitu ya. Karena nanti membandingkan turunan pertama di sini, kalau membandingkan turunan pertama di sini dengan turunan pertama di situ, betul naik, gradien garis singgungnya makin besar. Tapi kemudian kalau membandingkan dengan yang sebelah kanan, kan gradiennya jadi negatif kan. Jadi tidak betul turunannya naik kalau himpunan yang kamu nyatakan itu gabungan dari dua interval gitu ya. Jangan, sekali lagi jangan ya. Oke, kita beranjak ke nomor 6. Tentukan semua titik kritis. Ini balik lagi ya. Kayaknya kita skip aja, setuju? Ya, ini memang topik ini
untuk menekankan pemakaian uji turunan pertama atau kedua. Gitu ya. Mungkin kita coba satu yang tapi kita pakai uji turunan kedua ya. Oke. Fungsinya C ya. Oke, saya pilih yang C. Atau yang trigonometri belum. Kita pakai yang kita pilih yang trigonometri yang ini ya. Oke. Turunkan dahulu. Ini kebetulan tidak punya titik ujung, jadi hanya titik stasioner atau titik singular. Jadi kita turunkan, kalau ada turunannya berarti titik singular tidak ada. F aksen T sama dengan apa ini? Kursio 8 cos T dikurangi sekan kuadrat. Ya, turunan tangan sekan kuadrat. Ya, nah, ya. Berarti titik stasioner F aksen T nggak perlu. Oh iya, perlu. Uji turunan kedua itu tetap perlu mencari titik stasioner terlebih dahulu ya. Jadi F aksen T sama dengan 0 jika dan hanya jika 8 cos T sama dengan sekan kuadrat T. Sekan itu 1 per cos ya. Jadi cos pangkat 3 kali 8 sama dengan 1. Jadi cos pangkat 3 T sama dengan 1/8. Dan itu berarti T-nya, cos T-nya setengah. Cos T setengah tercapai di T sama dengan berapa? Pi per 60. Nah, radian. Pi per 3 ya? Pi per 3. Minus juga? Minus juga enggak? Cos kan genap. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, di min pi per 3 juga. Oke, nah sekarang turunan kedua. Kita kan mau pakai uji turunan kedua. Turunan keduanya min 8 sin T. Turunan sekan. Jadi min 2 sekan T, aturan rantai. Turunan sekan apa? Sekan T. Itu siapa Kenny ya? Iya, Pak. Jadi sekan kuadrat tangan T. Nah, tugas kita apa kalau pakai uji turunan kedua? Atau ini disederhanakan dulu. Itu sekan kuadrat itu 1 per cos kuadrat. Tangan itu sin per cos. Jadi ini ada sin yang sama. Duanya kita tarik keluar juga. Jadi 4 plus 1 cos pangkat 3. Betul nggak sih? Kan tangan sin per cos. Jadi sinnya udah ditarik. Betul Pak. Betul ya. Sinnya udah ditarik keluar gitu. Minnya juga udah ditarik keluar. Jadi tinggal 1 cos kuadrat kali 1 cos ya. 1 cos pangkat 3 ya. Oke, ini akan mempermudah kita untuk pakai uji turunan kedua gitu ya. Itu di T sama dengan pi per 3 itu nilai turunan keduanya berapa? Negatif. Ya, sin pi per 3 positif. Cos pi per 3 tadi berapa nilainya? Setengah ya. Setengah dipangkatkan 3, 1/8, 4 tambah 1/8 positif. Sinnya positif kali min 2. Jadi ini negatif kan?
by the way, sin pi per 3 itu berapa? Setengah akar 3 kan? Jadi kali setengah akar 3 kali 4 tambah 1/8 gitu ya. Pokoknya ini negatif. Gitu ya? Pak, Yuk. pastiin. Itu kan kalau cos T pangkat 3 sama 1/8 berarti 1/cos T pangkat 3 berarti 8 bukan sih Pak? Kan dibalik pembaginya. Oh iya, salah saya. 1/, ya. 4 tambah 8, 12 ya. Ya, kita tidak sedang menghitung berapa nilainya, kita sedang tandanya positif atau negatif, tapi tadi salah bilangannya ya. Jadi 1/1/8 jadi 8. Oke, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya di sini titik yang memberikan nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Jadi f pi per 3 ini nantinya ini merupakan nilai Minimum lokal Pak. Maksimum lokal. Wah. Kalau turunan keduanya negatif, cekungnya cekung ke bawah. Kalau cekung ke bawah, dia merupakan nilai maksimum. Maksimum nih Pak. Nah, berapanya kalian masukkan ya? 8 kali setengah akar 3 berarti 4 akar 3 dikurangi tangannya. Tangannya berapa? Sepertiga tangannya akar 3 ya. Ya, itu kalian hitung deh ya. Nah, satu lagi di T sama dengan minus pi per 3, turunan keduanya ini sinnya negatif, jadi min 2 kali min setengah akar 3 jadi positif, kali 4 tambah 8 juga gitu ya, ini positif. Jadi di sini f min pi per 3 yang entah berapa kalian hitung merupakan nilai minimum lokal. Gitu ya. Bisa diikuti? Oke, daftar hadir udah kalian isi ya. Ini udah ditutup sebetulnya sekarang, tapi tadi itu saya remove siapa ya, karena saya pikir nggak jawab, padahal mikrofon saya yang error. Udah masuk lagi belum ya? Si Adlu Pak, bukan ya? Siapa ya tadi? Si Adlu. Adlu kemana dia sekarang? Jadi masalah di kick Bapak, tapi sebenarnya dia nggak bisa jawab tadi karena toilet dia. Oh, oke. Tapi udah bisa masuk lagi belum? Aku chat ke dia dulu. Ya, kasihan. Dan mohon maaf tadi saya pikir nggak nyaut, ya tidur atau apa. Dari pihak saya kemungkinan juga mikrofon, tapi kalau dia juga sedang ke toilet ya di invite untuk masuk lagi aja. Tentukan interval kemonotonan, interval kecekungan, dan titik ekstrim lokal dari fungsi dengan turunan berikut. Ya, ini cepat ya kalau udah tahu seperti ini, kan tandanya bisa langsung diperoleh gitu ya. Itu pembuat nolnya 0, 1, 2, dan ini positif, kemudian negatif, gitu ya, pasti ya. Kalau dari kanan positif, kemudian berubah ke kiri negatif, di antara 0 dan 1 positif lagi, kemudian sebelah kiri 0 negatif, gitu ya. Betul nggak sih?
Betul, Pak. Kemudian di 0 turunannya 0, 0, 0 gitu ya. Jadi stasioner. Nah, sekarang kita periksa kemonotonannya. Kemonotonannya berarti di sini turun, naik gitu ya. Turun, naik gitu ya. Jadi 0 ini maksimum atau minimum, habis turun naik minimum ya. Minimum lokal. Ini maksimum lokal. Ini minimum lokal gitu. Tentu saja kalian harus jadi kalimat pakai kalimat gitu ya. Lalu tadi kemonotonannya F turun pada dan seterusnya. Ini di dapur ini bukan di ruang saji, di dapur ya. Nah, untuk interval kecekungan ya turunkan lagi, turunan keduanya apa? Turunan keduanya apa? Ya, ini kalau saya daripada pakai aturan hasil kali ini dijabarkan aja ya, x kuadrat min 3x plus 2. Jadi ini sama dengan x pangkat 5 min 3x pangkat 4 plus 2x pangkat 3. Jadi turunan keduanya 5x pangkat 4 min 12x pangkat 3 plus 6x kuadrat gitu ya. Betul nggak? X kuadratnya dikeluarkan, 5x kuadrat min 12x plus 6. Ini bisa difaktorkan nggak nih? Halo, apakah ada yang bisa memfaktorkan itu atau tidak? 5x min 2, 5x min 3. Nggak bisa ya? Oke, kalau nggak bisa pakai rumus ABC, X. Rumus ABC yang suka saya ketawain. Jadi X akarnya, ini akarnya, akar-akarnya dari ini 12 plus minus akar 144 B kuadrat min 4 kali A kali C 120 ya. Per 2A 10. Jadi itu berapa tuh? Enggak, bukan bilangan bulat ya. Jadi ini X. Jadi X12 ini berapa nih? 12 plus akar 20 ya. Akar 24 ya. Akar 24 itu 4 6 2 akar 6 ya. 2 akar 6. Jadi bagi 2 6 plus minus akar 6 per 5 gitu ya. Nah, akar 6 tuh kira-kira 2 koma kan. Jadi itu dua-duanya bilangan positif. 2,6 tambah 2, kurang dari 10 dibagi 5. Jadi di sebelah kiri 2 gitu ya. Di sebelah kiri 2 itu 6 tambah akar 6 per 5. Itu di sebelah kiri 2. Kalau 6 dikurangi akar 6 per 5. Ini positif masih di sebelah kanan 0 ya. Dan di sebelah kiri 1. Jadi kalau diposisikan dia tuh ada di antara 0 dan 1 gitu ya.
Kira-kira aja gitu ya. Kira-kiranya. Nah, cekung ke atas ke bawahnya gimana? Parabola itu terbuka ke atas, berarti yang paling kanan di sini plus, kemudian min, kemudian plus gitu ya. 0, 1, 2 nggak usah dihiraukan. Saya hapus lagi. Oke. Daniel, oke? Oke, Pak. Oke, Pak. Jadi cekung ke atasnya di sini, cekung ke atas. Ya harusnya dalam kalimat tentu cekung ke bawah. Lalu cekung ke atas lagi. Berarti titik beloknya ada. Nggak ditanya ya. Bapak izin bertanya boleh? Silakan Kenny. Kan itu turunan keduanya x kuadrat kali 5x kuadrat min 12x plus 6. Kan ada akar dari x kuadratnya di x sama dengan 0. Itu nggak dimasukin ke garis bilangannya, Pak? Iya, tapi dia tidak. Oh iya, kayak tadi ya. Iya, iya. Yang 0 tapi di sebelah kiri itu kan? Paling kiri kan? Iya. Ini seperti nomor 1 yang tadi itu. Nah, sekarang di sebelah kiri 0 cekung ke atas juga. Tapi 0-nya boleh ikut nggak? Nah, ini. Pertanyaan lagi. Oke, tapi bisa. Ini mau nggak mau harus kita jawab deh sekarang. Jadi si 0 ini, makasih Kenny memberi saya soal yang seru ini harus. Tapi kalian ikut mikir. Ini di sini kini di sebelah kiri 0 cekung ke atas juga, ya tidak ada perubahan tanda. Jadi 0 bukan titik belok. Contoh yang 0 di turunan kedua 0, mungkin saya mampir dulu ke contoh yang lebih sederhana, oke? Saya akan mampir ke contoh yang lebih sederhana. Fx sama dengan x pangkat 4. Kita sudah pernah bahas ini. Turunan pertamanya apa? 4x pangkat 3. Turunan keduanya apa? 12x kuadrat. Turunan keduanya kalau dilihat di sini di 0 turunan keduanya 0, sebelah kirinya positif, sebelah kanannya positif, sebelah kirinya juga positif. Di 0 aja 0. Jadi sebelah kiri 0 cekung ke atas. Sebelah kanan 0 cekung ke atas juga. Nah, jadi pertanyaan yang dari awal tadi, siapa tadi yang bertanya itu ya? Raffi atau siapa? Apakah F cekung ke atas pada, jadi ini saya tulis sebagai pertanyaan. Apakah F cekung ke atas pada seluruh R? Jawabannya iya. Karena kita tahu grafiknya dengan mudah gitu ya. Jawabannya iya gitu ya. Tapi kan bukan karena tahu grafiknya saja gitu ya. Kita harus kembali ke definisi. Jadi apakah f aksen X naik gitu ya. Jadi naik pada R. Nah, kita bisa melihat di sini f aksen X-nya itu. Jadi di 0 memang 0. Tetapi di sebelah kirinya kan negatif. Lalu 0, lalu positif kan gitu ya. Ya. Jadi si f aksen itu maaf. F aksennya sendiri itu tandanya itu ini tanda. Negatif, 0, positif. Jadi ini kan naik kan? Betul nggak Kenny? Iya, Pak. Nah, jadi seperti itu argumen yang meyakinkannya. Nah, sekarang kita kembali ke soal.
Kita kembali ke soal. Saya akan pakai warna biru lagi. Di sini naik, lalu di 0. Jadi ini kalau dilihat, F aksennya tadi yang di atas tuh. Yang di atas di sebelah kiri 0 itu negatif kan? Lihat yang tanda F aksen X yang di atas. Sebelah kiri 0 tandanya Iya, negatif. negatif. Terus di 0, 0. Lalu di kanannya Positif. positif. Dan jadi F aksen naik di sini. Ya, pada minta hingga sampai 6 min akar 6/5 itu. Jadi bisa kita gabungkan F kok mau nulis naik lagi. Jadi F cekung ke atas. Nah, yang berbeda itu kalau mau nulis interval cepetan. Yang berbeda itu kalau turunan di titik pemecahnya itu tidak ada gitu ya. Yang tadi cekung, yang sharp ada sesuatu yang tajam itu ya. Begitu. Jadi argumennya ekstra, ada tambahan argumen seperti itu. Bisa diikuti, Kenny? Bisa, Bapak. Terima kasih. Yang lain? Paham ya, Pak? Ya, ya. Jadi pokoknya kalau ada kayak sini berarti harus cek lagi apakah nolnya itu kayak apa naik terus gitu. Ya. Oh, Jadi yang kesimpulannya nanti nggak bisa digabung itu kalau di nolnya sendiri turunannya mungkin tak hingga atau jadi akan berbeda kalau X kuadratnya ini kan ada X kuadrat tadi Kenny mengingatkan ada X kuadrat di situ ya. iya. Tapi di sini kan sebagai pengali ya. Bayangkan kalau itu sebagai pembagi ya, jadi mirip, jadi tentu fungsinya berbeda. Tapi bayangkan dia penyebut gitu ya, 5x kuadrat min 12x plus 6 per x kuadrat misalnya gitu ya. Nah, di situ x sama 0 menjadi pemecah juga gitu ya. Gitu. Di sebelah tanda di sebelah kiri kanannya sama-sama positif, tetapi di x sama 0 sendiri tidak terdefinisi. Nah, kalau seperti itu kan tidak bisa digabung gitu. Bukan tidak terdefinisi fungsinya, tapi turunan keduanya tidak ada gitu ya. Turunan keduanya tidak ada. Jadi bayangkan Kalau nggak ada itu berarti gambarnya kayak gimana? yang kayak yang pecah gitu, yang seperti itu. Oh iya. Ini turunan pertama, yang ini tidak ada, turunan kedua pasti tidak ada juga gitu ya. Tapi yang seperti ini saya gambar di mana lagi? X kali nilai mutlak X pernah saya bahas ya. X kali nilai mutlak X itu turunan keduanya tidak ada di 0. Di X sama 0 karena. Oh, siapa tuh Dani? Oke ya. Ngerti Pak. Di ini lagi. Cerna lagi nanti. Ini udah 8:30, mungkin ini soal terakhir ya. Misalkan f suatu fungsi yang memiliki turunan di mana-mana dengan grafik turunan sebagai berikut. Tentukan interval kemonotonan dan kecekungan dari fungsi f. Jadi di sini yang pertama f-nya naik, bisa nggak disimpulkan pada interval apa? Ada yang mau volunteer? Mikael? Hamzah? Silakan Hamzah. Saya mau izin jawab, Pak. Ya. F naik pada negatif tak hingga min 1 dan pada 0,2 dan pada 2,3 dannya lagi ya.
Ini padanya maaf disingkat ya. Jadi ini pertanyaannya bisa kita ajukan lagi nih. 0,2 lalu 2, hingga bisa digabung nggak gitu ya? Belum tentu ya. Tapi di 2 itu turunannya berapa? 0. Nah, naik itu kan gradiennya ya nilai F-nya naik ya, membesar ya. Jadi bayangkan nih ketika X di sebelah kiri 2, ketika X di situ, lalu ketika X di sebelah kanan 2, itu bisa dibandingkan nggak nilainya? Bisa, Pak. Bukan nilai, ini turunannya loh, grafik ini grafik turunannya. Kalau nilai F-nya, apakah Fx1 bisa nggak kita simpulkan Fx1 lebih kecil dari Fx2? Kalau X1-nya di sebelah kiri 2, X2-nya sebelah kanan 2. Bisa, Pak. Gimana taunya? Karena kan dia turunannya selalu positif, walaupun dia mungkin Enggak, kecekungan. turunan di 2, 0. Oh iya. Nggak tahu, Pak. Maaf. Kalau saya bilang ini ya, karena gini, Fx1 itu pasti lebih kecil dari F2. Karena kan gradiennya negatif terus kan? Positif. Jadi, sorry. Positif artinya kan naik kan? Jadi, positif walaupun kalau kecepatan tuh melambat ya, sampai jadi 0 ya. Tapi bertambah terus kan jarak tempuhnya itu kan? Posisinya bertambah ya. Nah, ini oke nggak? Oke, Pak. Nah, lalu dari F2, di F2 tuh ibaratnya berhenti dulu sejenak kan? Ya kan? Nah, setelah berhenti sejenak, kecepatannya positif lagi kan? Betul, Pak. Berarti dibandingkan dengan Fx2 pasti dia lebih kecil F2 itu lebih kecil gitu kan. Jadi yang kedua ini benar juga. Jadi Fx1 akan lebih kecil dari Fx2. Nah, karena itu yang aman tadi memang dipecah gitu ya, tetapi kita sebetulnya bisa menyimpulkan bahwa F naik pada, ini enggak saya singkat, gitu. Seperti X pangkat 3 lah contohnya. Fungsi X pangkat 3 itu. Anyway, kita harus turunkan yang kedua, turunan keduanya gimana nih? Kalau F aksen, nggak usah hitung turunan keduanya, kita nggak tahu rumusnya. Tapi kita lihat Hamzah ya. Iya, Pak. Kecekungannya gimana? Kamu mau jawab? Raise hand itu. Kecekungannya. Oh, enggak. Saya yang dari tadi, Pak. Oh, itu yang tadi. Hapus, oke. Nah, kecekungannya lihat F aksennya. F aksennya turun pada min hingga sampai berapa itu? Min 3/5 kan? Dan pada 4/5 sampai dengan 2. Jadi F kalau turun berarti apa? Cekung ke? Halo?
cekung ke bawah pada kedua interval tersebut, ya. Pada masing-masing interval tersebut. Mungkin kalimat lebih bagusnya pada masing-masing interval tersebut. Tapi saya udah nulis kedua. Bukan digabung tapi ya. Lalu F aksen naik pada min 3/5 sampai dengan 4/5. Dan pada 2 tahingga. Jadi F cekung ke, sebetulnya yang cekung itu grafiknya ya, cekung ke atas pada kedua interval tersebut. Itu jawaban bagian A. Ekstrim lokal dan jenisnya bisa Anda jawab. Titik belok bisa Anda jawab juga karena ada perubahan kecekungan di titik-titik tertentu. Nah, ini udah 838. Saya akan berhenti. Tapi kalau ada satu pertanyaan singkat, silahkan. Bapak, osilasi dibahasnya kapan, Pak? Nah, kamu tadi iya. Osilasi itu yang, oke, saya jawab singkat aja. Kamu mau contoh yang berosilasi kan? Iya, Pak. Oke, saya jawab ya. Tapi saya perlu halaman kosong. Sebentar. Nanti kamu nggak bisa tidur ya. Nah, contohnya tuh udah pernah saya berikan. Kalau kamu ingat, itu sin X per X. Ya. Ini fx sama dengan, katakanlah sin X per X. Mohon maaf ini warna merah. Sebentar nanti saya ganti. Kalau X tidak sama 0, 1 kalau X sama dengan 0. Nah, ini kan grafiknya berosilasi. Natasha. Ini saya, karena ini genap, saya gambar yang ke kanan aja ya. Fungsinya genap, gambarnya yang ke kanan. Sin X itu 0 kalau X-nya pi, 2pi, 3pi gitu ya. 4pi dan seterusnya, kelipatan pi lah pokoknya. Nah, satunya katakanlah di situ. Ini kalau kita hitung X menuju tahingga, Natasha, sin X per X menuju berapa? Menuju 0. Karena diapit ya, sin kan kurang dari 1 ya. Jadi ini seperti itu ya. Untuk X positif. Nah, kalau digambar grafiknya itu akan, saya perlu warna lain ini. Ini berosilasi. Ini makin lama makin kecil. Nah, ini asimtot datar. Jadi Y sama dengan 0. Ini merupakan asimtot datar. Jadi yang namanya asimtot itu bisa dililit oleh grafik fungsinya. Ya, fungsinya F ya, tadi udah saya kasih nama. Tapi untuk X tidak sama dengan 0 ya, rumusnya sin X per X. Jadi seperti itu, Natasha. Oke, Pak, ngerti, Pak. Ya, itu berosilasi yang memiliki
asimtot gitu ya. Ke sebelah kirinya simetris ya. Oke. Nanti ada di UTS ya, Pak? Belum tahu soal UTS. Saya nggak ikut Rapatnya bikin. minggu depan ya, Pak? Apanya minggu depan? Udah rapat belum, Pak? Apa? Udah rapat UTS, Mat. Oh, UTS. Saya nggak ikut rapatnya. Belum. Katanya Daniel mau ikut rapatnya, Pak. Oh gitu? Mau. Bilang, Pak. Enggak, Pak. Oke, saya stop sharing dulu. Pak, mau nanya, Pak. Silakan. Ada gak kayak kasusnya yaitu berosilasinya berarti kan ke sub Y-nya bukan ke X. Ya nggak ada kalau grafik fungsi nggak ada. Kan kalau grafik fungsi itu satu nilai X hanya boleh satu nilai Y kan? Oh iya. Jadi nggak ada berosilasi seperti itu ke arah vertikal gitu kan? Iya. Oke, Pak. Oke. Kita akhiri sesi tutorial pagi ini. Ketemu lagi hari Senin di kuliah luring ya. Selamat pagi semuanya. Makasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.